Yang Nabi nggak lakukan tidak semuanya dilarang. Contoh, Sayyidina Bilal kalau habis wudhu dia sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat wudhu. Nabi belum perintahkan, tapi Bilal udah ngerjakan. Begitu Rasulullah lagi berdoa, kedengeran sendalnya Bilal lagi menuju mau masuk ke sorga. Nabi tanya Bilal, perbuatan apa yang membuat suara terompamu kedengeran menuju sorga? Tidak ada ya Rasul, kecuali aku membiasakan selesai wudhu aku sholat 2 rakaat. Nabi belum nyuruh, Nabi belum kerjakan, tapi Nabi tidak melarang. Nabi tidak mengatakan itu bid'ah dolalah, enggak. Nabi malah memberi isyarat kalau itu banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Jadi waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mus balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mus balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyyuna al-amirun bala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya rabbi bil mus balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya rabbi bil mus balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mus balligh maqasidana waghfir lana ma madha la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha busyra lana mahsyaral islami inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua untuk guru-guru yang pernah mengisi di majelis ini. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segap, Ki Haji Abdul Rauf, Ki Haji Sabil Ar-Rasyad, Ki Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan Allah berikan beliau tempat yang sebaik-baiknya. Begitu juga buat Ustaz Muhammad Mudakir, kemudian Ustaz Said, Imam Rawatib Subuh Masjid Jami'an Nur. Semoga Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih di halaman 30, hadis yang ke-254. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna ad-dunya khadiratun hulwatun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanazirun kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa. Ala inna bani adama khuliqu ala tabaqati syai'in faminhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan ila akhirih. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun masih dalam kondisi lelah, capek sebagai muslim merayakan hari raya Idul Adha dengan kita aktif sebagai panitia korban, berbagi kepada sesama di hari yang mulia. Mudah-mudahan jerih payah kita Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda.
Hadis ini diawali dengan kalimat amma ba'du. Sering kita dengar dalam kata sambutan setelah muqaddimah ada yang terdengar oleh kita kata amma ba'du. Ceramah, tausiah, mauizah, semua kiai yang berkelas dunia, kiai yang kelas nasional, habaib yang kelas dunia, dalam ceramahnya selesai muqaddimah pasti ada kalimat amma ba'du. Apa itu amma ba'du? Amma ba'du adalah seseorang di dalam menyampaikan sesuatu dia telah memuji Allah, telah bersolawat kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada keluarga, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Setelah itu amma ba'du. Setelah amma ba'du baru substansi isi yang akan beliau sampaikan. Kita nih sampai di halaman 30 setelah kita mengkaji hadis dari 1 sampai 30 baru ketemu di sini kalimat amma ba'du. Maka setelah amma ba'du diingatkan kita oleh Nabi, fa innad dunya khadiratun hulwatun wa innallaha mustakhlifukum fiha panadirun kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat yang indah, yang hijau. Kayak kita melihat gunung dari jauh itu kelihatannya bagus, penuh dengan pohon-pohon yang berwarna-warni, kelihatan dari jauh hijau. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalamnya, ternyata gunung itu tidak seindah kita pandang dari jauh. Saat kita akan mendaki ke puncak gunung harus dengan perjuangan. Begitu juga dunia penuh dengan perjuangan untuk mencapai sebuah kehidupan yang indah. Sebagaimana digambarkan indahnya pegunungan, setelah kita lalui jalan itu penuh dengan batu-batu terjal sampai di atas, baru kita bisa menikmati pandangan ke bawah. Nah, manusia di dunia itu jika ia sudah mendapatkan puncak kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, dia akan melihat orang-orang yang di bawah, yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ekonominya lemah,
maka butuh perjuangan untuk kita bisa berbagi kepada sesama. Bil khusus yang saat ini sedang kita nikmati, kaum muslimin sedunia sedang merayakan hari raya yang paling mulia, lebih mulia dibanding hari raya Idul Fitri. Idul Adha itu lebih mulia dibanding Idul Fitri. Kenapa? Satu, karena dalil sholat hari raya Idul Adha ada di Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau Idul Fitri nggak ada. Setelah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah bilangan hari puasamu sempurna 30, baru disuruh bertakbir dan bersyukur kepada Allah. Tidak ada secara jelas seperti Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar. Karena itu Idul Adha lebih mulia dibanding Idul Fitri. Wa innallaha mustahlifukum fiha panadzirun kaifa ta'malun. Manusia dalam memandang dunia itu beda-beda. Di mata para ahli zuhud, zuhud itu orang yang mengedepankan kepentingan akhirat. Dia mengambil dunia sebatas kebutuhannya saja. Maka ahli zuhud dalam memandang masalah bid'ah, dia punya tersendiri. Bid'ah mazmumah indaz zuhdi wal qanaah. Bid'ah yang tercela itu di mata para orang ahli zuhud dan qanaah, yaitu orang yang berlebihan di dalam berpakaian. Itu ahli zuhud melihat orang yang kalau pakai sarung sampai ketutupan kakinya, kalau orang pakai celana sampai ketutupan sepatunya, itu di mata para ahli zuhud itu bid'ah yang tercela. Yang kedua, bikin rumah yang megah, padahal itu mubah, boleh, tapi di mata ahli zuhud itu bid'ah yang mazmumah. Kemudian makan yang berlebihan, wal ma'kul, makan yang berlebihan itu di mata ahli zuhud itu bid'ah yang mazmumah. Ada makanan semua dimakan, somai, bakso, ketoprak, soto mie, cilok, sate kambing, sate ayam, semua dimakan. Itu di mata ahli zuhud bid'ah yang mazmumah, padahal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ada 3
bid'ah. Al bid'atu salah satun. Bid'ah itu ada 3. 1 bid'ah hasanah. Apa tuh bid'ah hasanah? Alhamdulillah. Takrif definisi bid'ah hasanah itu maro'ahu inda a'immatal huda, sesuatu yang dilihat oleh ulama yang istiqomah, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, itu bid'ah hasanah. Contoh, mengumpulkan mushaf. Dulu di zaman Rasulullah, sahabat kalau nulis Al-Quran di batang korma, di pelepah kurma, pada berpisah di batu, di pelepah kurma, di batang korma, itu dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah nggak nyuruh, tapi karena itu ada manfaatnya, ada kebaikannya, dipandang oleh ulama yang istiqomah, maka itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, bid'ah hasanah, sholat taraweh. Sholat taraweh Rasulullah di Masjid 8. Karena semakin hari semakin banyak yang ikut, Rasulullah takut kalau umat menganggap sholat taraweh itu wajib. Maka Rasulullah ketika orang semakin banyak, dia pulang. Di rumah sembahyang lagi. Dalam sebuah riwayat, Aisyah mengatakan Nabi menambah sholat taraweh di rumah sampai 20. Yang mengambil dalil sholat taraweh 8 rakaat karena dia tidak melanjutkan hadis selanjutnya kalau Nabi itu di rumah nambahin sholat. Maka oleh Sayyidina Umar itu sholat taraweh diberikan satu fatwa, sholat taraweh berjamaah di zaman Khalifah kedua Sayyidina Umar. Itu bid'ah hasanah. Kata Sayyidina Umar, bid'ah yang paling enak adalah ini, sholat taraweh. Aslah, ada baiknya, wa anfa, dan banyak manfaatnya. Bid'ah hasanah yang ketiga, azan pertama pada hari Jumat itu di zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Dulu azan sekali oleh Sayyidina Utsman, ditambahin jadi 2 kali. Maka azan ketika masuk waktu, kayak di kita azan ketika khotib mau naik mimbar. Kalau di zaman Sayyidina Utsman
karena beliau seorang sahabat ahli ekonom, pakar ekonomi. Di bawah khalifah beliau itu rakyat ekonominya maju, lagi euforia dalam urusan cari rezeki. Takut Khalifah Utsman kalau orang sholat Jumat pada ketinggalan, kalau azannya cuma sekali, maka di Khalifah Utsman bin Affan azan Jumat 2 kali sampai saat ini. Yang kedua, urutan nama-nama surat dalam Al-Quran. Susunan juz 1, juz 2 itu juga pada zaman Sayyidina Utsman, maka dikenal Mushaf Utsmani. Kemudian yang keempat, yaitu di zaman Khalifah Sayyidina Ali, pencuri, maling, potong tangan. Di zaman Rasulullah belum ada, tapi untuk menanamkan rasa takut orang-orang yang berbuat jahat jadi jerah, minimal berkurang saat hukuman itu dilaksanakan oleh Khalifah Sayyidina Ali. Itu yang namanya bid'ah hasanah. Yang ketiga, bid'ah mazmumah mutlakon, secara mutlak. Apa itu? Perkara yang dilakukan semuanya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu namanya bid'ah yang haram. Apa saja dilakukan bertentangan dengan Quran hadis, itu bid'ah mutlakon, haram hukumnya. Kita bikin pesta pernikahan anak kita, hiburannya kita undang pemain-pemain judi kelas kakap untuk meramaikan pesta pernikahan, main judi. Itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, haram. Itu yang dolalah. Kalau yang Nabi nggak lakukan, tidak semuanya dilarang. Contoh, Sayyidina Bilal kalau habis wudu dia sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat wudu. Nabi belum perintahkan, tapi Bilal udah ngerjakan. Begitu Rasulullah lagi berdoa, kedengeran sendalnya Bilal lagi menuju mau masuk ke sorga. Nabi tanya Bilal, perbuatan apa yang membuat suara terompamu kedengeran menuju sorga? Tidak ada ya Rasul, kecuali aku membiasakan selesai wudhu aku sholat 2 rakaat. Nabi belum nyuruh, Nabi belum kerjakan, tapi Nabi tidak melarang. Nabi tidak mengatakan itu bid'ah dolalah, enggak. Nabi malah memberi isyarat kalau itu banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Jadi kita tidak boleh
memberikan statement kepada ibadah seseorang, kita ngomong begini, oh nggak diterima doa sama Allah, nggak boleh. Sebab yang tahu ibadah seseorang itu Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia nggak tahu. Kata Nabi, innaka la tadri, aku bilang amruddat, sesungguhnya kamu tidak tahu amal ibadah seseorang itu, yang tahu hanyalah Allah. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi ibadah seseorang. Kita bilang ditolak, nggak diterima, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fattaqud dunya, hati-hati olehmu akan dunia. Ada orang yang terjelembab dengan keindahan dunia, dia lupa dengan sang pencipta dunia. Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah dengan dunia. Dunia itu asal kata dari dana, yadnu, dunuwun, artinya dekat, sebentar. Maka Allah firmankan, innamal hayatud dunya laibun walahwun, sesungguhnya kehidupan dunia itu laksana sebuah permainan. Ayam jika dilepas dari kandang itu main, nanti sore pulang. Anak kita kemarin libur sekolah, pagi main, sore pulang. Ayam dilepas pagi, sore pulang. Yang kagak pulang ayam-ayaman. Kalau ayam beneran pulang. Dunia laksana sebuah permainan. Besok PSSI usia 19 tahun akan main dengan kesebelasan Myanmar. Malam ini ya? Oh kemarin menang 5 ya? Menang 5-1. Pengennya sih menangnya 11. Tapi karena itu permainan ada waktunya. Lagi asik bermain dengan teknik-teknik yang oleh pelatih diinstruksikan untuk diterapkan. Lagi asik main, waktunya habis. Begitu dunia. Lagi enak hidup, baru habis memponis orang yang kagak mau diswab. Ada orang kagak mau diswab. Begitu tanya katanya sehat, dibilang bohong, dibilang menciptakan keonaran. Akhirnya orang itu sampai di penjara 4 tahun. Dia kira tuh yang memponis itu orang 4 tahun, dia kira dianya bakal lebih lama dia hidup, malah dia duluan yang mati. Yang 1 bulan Juni, yang 1 bulan Juli. Tim jaksa sama hakimnya. Orang waktu di persidangan dibilang sampai ketemu di pengadilan akhirat. Itu sampai pucet mukanya dikata gitu. Bener. Fattaqud dunia, hati-hati dengan dunia. Dunia ini laksana sebuah permainan,
lahwun, seperti sebuah sandiwara, seperti sebuah sinetron. Kita lihat di sinetron ada orang disidang, orangnya kagak salah yang disidang, tapi dibikinin masalah di sinetron. Kita lihat, itu hakimnya sama jaksanya mati, sementara yang itu masih ada. Fattaqud dunia, hati-hati dengan dunia. Wattaqun nisa, di dunia banyak orang yang terjelembab persoalan. Ada yang jatuh jabatan seseorang dengan wanita. Ada orang kaya jadi miskin gara-gara wanita. Wattaqun nisa. Emang kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa. Karena yang terjadi di awal-awal fitnah kehidupan kaum Bani Israel itu, yaitu dengan masalah perempuan. Orang kalau top, kalau dia tidak tersangkut satu dengan harta, kedua tahta, ketiga wanita, tuh semuanya tak. Harta, tahta, wanita. Orang jatuh lagi sedang top-topnya, terlibat korupsi, jabatannya jatuh aja, dipakein baju oranye sama KPK, gara-gara harta tuh. Orang kalau udah terbuai sama dunia, apa aja diambil, sampai dana untuk orang yang terkena musibah. Apa namanya, yayasan apa sih, ATC. Itu kalau ada gempa kan suka ada donasi tuh. Itu dana untuk gempa, untuk musibah diambil buat gaji karyawan. Ya Allah, jadi dia semakin girang kalau ada gempa, gajinya banyak kan. Fattaqud dunia, hati-hati dengan dunia. Kalau kurang kuat, bakal terbuai dengan keindahan dunia. Wattaqun nisa, hindari yang namanya perempuan. Karena awal fitnah pada zaman Bani Israel adalah persoalan-persoalan perempuan. Ada orang yang dicoba dengan perempuan, selamat. Ada orang yang diuji dengan tahta, jabatan, selamat. Dengan harta enggak selamat. Ada dengan harta selamat, dengan tahta selamat, dengan wanita dia kalah. Ada enggak yang begitu? Banyak. Ala inna bani adama khuliqu ala tabaqati syai'in. Ketahuilah bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama, faminhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Yang pertama, tingkatan manusia lahir ke alam dunia sudah beriman kepada Allah,
hidup dalam keadaan beriman kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan iman kepada Allah. Ini yang cakep. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron. Yang kedua, lahir ke dunia dalam keadaan kafir. Kagak boleh ngomong kafir. Nggak boleh ngomong kafir. Ngomongnya apa? Non muslim. Udah biarin di hadisnya begini ya. Tingkatan yang kedua, lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati juga dalam keadaan kafir. Yang ketiga, wa minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron. Lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir. Ya Allah, na'udzubillah min. Begitu lahir beriman, hidup beriman, terpengaruh sama dunia, silo dengan harta, akhirnya pindah agama, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Tingkatan yang keempat, wa minhum mayyuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, begitu tua dapat hidayah, mati dalam membawa iman. Ini yang bagus. Dulu semasa dia hidup terkenal gonta-ganti agama, sampai dalam hidup ketika dia menjadi orang kafir, punya jabatan penting, sampai terjadi kasus yang luar biasa. Itu tahun 84, 85. Begitu luar biasa kejadian dialami oleh umat Islam. Salah satu diantaranya perintah dia tuh, lahir kafir, hidup kafir, pas udah mau selesai tugas, udah pensiun, dapat hidayah masuk Islam, mati dalam keadaan beriman, pernah bertugas di akhir hayatnya presiden sholat subuh gabungan nasional. Masya Allah. Saya ketemu dengan beliau sholat subuh gabungan di Bandung, di Gedung Sate, yang dulu keras dan jahat sama orang Islam. Akhir hayatnya dia beragama Islam, mati dalam keadaan iman. Itulah hidayah, itu hak prerogatif Allah. Yahdi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada yang ia kehendaki. Yang jahat sama umat Islam, tahu-tahu dikasih hidayah. Mudah-mudahan Allah beri kita keimanan yang kuat untuk mengisi kehidupan di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.